إسرائيل يجب أن تسقط وستسقط إن شاء الله. قدم اول در اتحاد دنیای اسلام بر ضد این باند جنایتکار و باند تروری که بر فلسطین حکومت میکنن و غصب کردن سرزمین فلسطین رو، اولین کار این است که کشورهای اسلامی ارتباطات اقتصادیشون رو به کلی با این باند جنایتکار قطع کنن. این دیگه کمترین کاری است که میتوانند انجام. باید این کار انجام بدن. Langit Israel kembali menggelegar di tengah malam. Sirene meraung tanpa henti, memecah keheningan dan mengguncang jiwa, tanda bahwa badai baru telah datang. Di seluruh penjuru negeri, rakyat Yahudi berhamburan menuju tempat perlindungan bawah tanah, menyusuri lorong-lorong gelap demi menyelamatkan diri dari ancaman yang tak terlihat namun mematikan. Pada pukul 4.50 waktu setempat, Senin tanggal 16 Juni tahun 2025, Iran kembali menunjukkan taringnya. Dari jantung Teheran, ratusan rudal diluncurkan ke langit malam, menyasar langsung ke jantung pertahanan Israel, Tel Aviv dan Haifa. Ledakan demi ledakan menghantam target strategis, menandai fase ke-8 dari serangan balasan yang mereka namai dengan penuh tekad Operation True Promise 3. Garda Revolusi Iran IRGC tak lagi menutupi intensi mereka. Dalam pernyataan resmi yang disiarkan oleh Press TV, mereka menegaskan bahwa serangan kali ini adalah yang terkuat dan paling menghancurkan. Tak hanya mengandalkan kekuatan militer, mereka membawa serta warisan dan darah para syuhada, komandan yang telah gugur di medan pertempuran, sebagai bahan bakar moral untuk menembus benteng pertahanan lawan. Tujuan mereka jelas, menghantam sistem komando dan kendali militer Israel. Dengan taktik canggih dan intelijen yang ditingkatkan, IRGC mengklaim telah berhasil membuat sistem pertahanan berlapis Israel runtuh dalam kekacauan. Bahkan, dalam kekeliruan dan panik yang tak terhindarkan, unit-unit pertahanan udara Israel dilaporkan mulai saling menembak satu sama lain. Ini bukan sekadar serangan rudal, ini adalah unjuk kekuatan, sebuah pesan keras bahwa babak baru dari konflik Timur Tengah telah dimulai, lebih panas, lebih kompleks, dan lebih mencekam dari sebelumnya. Memasuki hari ketiga saling serang, Iran dan Israel telah menderita kerugian yang besar, termasuk korban jiwa. Terlepas dari serangan-serangan hebat Israel, para pejabat Iran melaporkan bahwa kerusakan yang terjadi pada situs-situs nuklirnya terbatas, kemungkinan besar karena banyak fasilitas yang terkubur di bawah tanah. Para analis berpendapat bahwa Israel akan membutuhkan daya tembak yang besar, mungkin dari Amerika Serikat, untuk menghancurkan infrastruktur nuklir sipil Iran. Namun, Iran kehilangan setidaknya 20 pejabat tinggi militer dan ilmuwan nuklir Iran. Iran melancarkan puluhan serangan rudal dan pesawat nirawak ke Israel, yang mengenai sasaran termasuk kompleks militer Kiryat di Tel Aviv, yang sering digambarkan sebagai Pentagon Israel. Serangan balasan ini menghancurkan 9 bangunan dan merusak ratusan apartemen dan kendaraan di distrik Ramat Gan di Tel Aviv. Sekitar 300 penduduk di Tel Aviv Raya dan 100 di Ramat Gan dievakuasi karena kerusakan di rumah mereka. Serangan rudal Iran sejauh ini telah menewaskan sedikitnya 3 warga Israel dan melukai sekitar 70 orang, termasuk 7 tentara. Media pemerintah Iran mengklaim pertahanan udara mereka menembak jatuh 3 jet tempur F-35 Israel. Meskipun hal ini belum dikonfirmasi secara independen, konflik tersebut telah menyebabkan penutupan Bandara Ben Gurion di Tel Aviv, dengan pihak berwenang menyatakan penutupan akan tetap dilakukan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Video dan gambar menunjukkan sejumlah rudal atau pecahannya jatuh di atas Haifa dan Tel Aviv, dan serangan juga dilaporkan terjadi di kota Tamra, Arab Utara.
Petugas tanggap darurat Israel melaporkan sedikitnya 5 orang terluka di Haifa dan mencatat bahwa sebuah rudal Iran menghantam sebuah bangunan berlantai 2 di Tamra, menewaskan seorang wanita dan melukai 13 orang lainnya. Pembatasan media yang diberlakukan oleh militer Israel telah membatasi laporan rinci tentang tingkat kerusakan akibat serangan-serangan ini. Pada saat yang sama, pasukan Israel dilaporkan melakukan serangan udara di Yaman yang menargetkan seorang pejabat senior Houthi, sementara militer Israel menyatakan bahwa mereka melanjutkan serangan terbesar yang pernah dilakukan terhadap program nuklir Iran, dengan menyerang beberapa situs militer dan nuklir di seluruh Iran. Eskalasi tersebut telah mendorong seruan internasional untuk menahan diri di tengah kekhawatiran akan konflik regional yang lebih luas. Presiden AS Donald Trump menyebutkan diskusi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakhiri konflik, sementara juga menekankan pentingnya mencegah Iran memperoleh senjata nuklir sebagai prasyarat untuk perdamaian. Namun, kedua pihak yang berperang masih terus melempar provokasi. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, memperingatkan Teheran akan terbakar jika Iran melanjutkan pembalasannya, sementara pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bersumpah akan membawa Israel kehancuran dalam pidato yang disiarkan televisi. Meskipun ada serangan, Iran menegaskan bahwa kerusakannya terbatas dan menegaskan haknya untuk mempertahankan diri terhadap tindakan agresif tersebut. Kementerian Luar Negeri Iran mengutuk serangan Israel sebagai pelanggaran hukum internasional dan menegaskan kembali komitmen Teheran terhadap perdamaian dan keamanan regional. Presiden Israel, Isaac Herzog, mengatakan bahwa negaranya mengalami pagi yang sangat menyedihkan dan sulit. Setelah serangan rudal Iran menewaskan sedikitnya 8 orang dan melukai puluhan lainnya, ia mengecam apa yang ia gambarkan sebagai serangan kriminal Iran. Herzog mengatakan dalam sebuah posting di X bahwa ia akan berdoa agar mereka yang terluka dapat pulih kembali dan warga Israel yang masih hilang dapat ditemukan. Sementara itu, Iran menyatakan tidak menginginkan konfliknya dengan Israel meluas ke negara-negara tetangganya, kecuali jika situasinya terpaksa. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi mengatakan tanggapan militer Iran terhadap Israel didasarkan pada pertahanan diri. Israel dikenal menjadi salah satu negara yang unggul secara militer di Timur Tengah. Hal ini bukan hanya karena persenjataan konvensionalnya atau dukungan Amerika Serikat, AS, tetapi juga karena keunggulan yang dimilikinya yang tidak dimiliki negara lain di kawasan itu, yakni senjata nuklir. Tel Aviv secara luas diakui memiliki senjata nuklir, meskipun tidak pernah mengakuinya secara terbuka. Di sisi lain, Iran telah dianggap sebagai musuh nomor 1 dari Israel. Negeri para mula itu merupakan penyokong utama sejumlah musuh Israel di kawasan seperti Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon.